Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Medeska Putri, NPM A1G019066. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik keahlian saya, yaitu siklus hidup. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu siklus hidup? Baik, siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya yang terjadi secara berulang-ulang. Baik, yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu ada sebelum lahir dan sesudah lahir. Sebelum lahir itu ada proses internal dan eksternal. Nah, internal dan eksternal ini mempunyai perbedaan. Yang pertama itu dari sisi definisinya. Definisi internal itu proses pembuahan sel telur betina dan sel telur jantan yang terjadi di dalam tubuh betina. Sedangkan eksternal itu adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan yang terjadi di luar tubuh betina. Selanjutnya, perbedaan dari jumlah gamet. Internal, jumlah gametnya secara internal hanya melepaskan sedikit gamet, sedangkan eksternal itu jumlah gamet yang dihasilkan fertilisasi eksternal jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gamet fertilisasi internal. Selanjutnya, perbedaan dari segi proses. Proses internal itu berlangsung secara terarah. Sperma yang dilepaskan akan langsung mengarah pada sel telur. Beberapa betina dengan fertilisasi internal hanya menghasilkan satu sel, namun jantan akan menghasilkan banyak sel sperma. Sedangkan proses eksternal itu fertilisasinya dilakukan dengan cara betina dan jantan sama-sama melepaskan sel telur dan sel sperma ke lingkungannya. Nah, itu tadi pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir, kan ada internal dan eksternal. Yang kedua ini ada setelah lahir. Setelah lahir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bermetamorfosis, yang kedua ada tidak bermetamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama itu bermetamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel atau proses yang terlihat dalam organisme multisel yang secara radikal berbeda. Terdapat dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama itu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda pada setiap fase, di mana setiap hewan akan melalui 4 tahap pertumbuhan dan perubahan, yakni siklus hidupnya. Yang pertama itu telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, yang keempat dewasa. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Salah satu contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Siklus hidupnya dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya menempel di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama berhari-hari. Lama-kelamaan ulat tumbuh semakin besar dan berhenti makan. Setelah 15-20 hari, ulat mulai berubah menjadi kepompong atau pupa. Kepompong biasanya menggantung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua, ada metamorfosis tidak sempurna, yaitu proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dibagi menjadi 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Selanjutnya yaitu ada tidak bermetamorfosis. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dalam siklus hidup tanpa bermetamorfosis artinya hewan tidak mengalami perubahan bentuk. Perubahan yang terjadi pada hewan dengan siklus hewan tanpa metamorfosis adalah ukuran tubuh yang berukuran kecil saat masih berusia anak-anak menjadi berukuran dewasa.
Siklus hidup hewan yang berkembang tanpa metamorfosis ini dapat terjadi pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, seperti unggas, maupun yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya ada perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini yang pertama ada vegetatif. Nah, vegetatif pada hewan. Pengertian vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui peristiwa perkawinan atau tidak terjadi proses pembuahan sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada hewan, yang pertama itu ada tunas, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada membelah diri. Secara bertunas adalah cara berkembangbiakan pada hewan pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya. Yang pertama ada Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pita dan cacing pipi. Yang ketiga ada membelah diri. Membelah diri yaitu cara berkembang biak pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan hewan bersel satu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri, yang pertama ada amuba, protozoa, dan paramecium. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan dengan cara menggunakan bagian tubuh induknya. Perkembangbiakan vegetatif hanya melibatkan satu induk saja. Terdapat dua macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu alami dan buatan. Perkembangan vegetatif alami. Perkembangan vegetatif alami yaitu tanpa bantuan manusia. Alat pembiakannya tumbuh dengan sendirinya dari tumbuhan melalui tunas, umbi, geragi, dan rizoma. Yang kedua ada perkembangan vegetatif buatan. Vegetatif buatan ialah perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan tangan manusia. Tujuannya untuk memperoleh tanaman baru dengan cepat berbuah atau berbunga dan sama dengan induknya. Pembiakan secara vegetatif buatan diantaranya adalah cangkok, stek, dan menyambung atau grafting. Yang ketiga ada vegetatif pada bakteri. Perkembangbiakan bakteri secara vegetatif dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama ada pertumbuhan tunas, yang kedua ada fragmentasi, yang ketiga ada pembelahan biner. Dari ketiga jenis reproduksi bakteri secara vegetatif tersebut, sebagian besar bakteri melakukan reproduksi melalui pembelahan biner. Akan tetapi, jika kondisi lingkungan tidak menguntungkan, maka reproduksi bakteri bisa teralih ke tumbuhan tunas atau fragmentasi. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara generatif. Pembiakan generatif atau reproduksi generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, baik tumbuhan ataupun hewan dalam mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan. Perkembangan generatif atau bisa disebut juga perkembangbiakan seksual jika sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu. Perkembangan biakan generatif pada hewan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, yang ketiga ada ovovivipar. Yang pertama ada ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar misalnya ayam, bebek, angsa, penguin, laba-laba, kepiting, kecoa, katak, buaya. Yang kedua ada vivipar, merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah hampir semua mamalia seperti kucing, anjing, kuda, panda, gajah, paus, dan domba. Yang ketiga ada ovovivipar. Ovovivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar misalnya ikan hiu, sebagian ikan, serangga, ular, salamander, kadal, iguana, dan kuda laut.
Nah, penyerbukan ini yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik sehingga menjadi pembuahan. Hasil pembuahan adalah biji yang menghasilkan calon tumbuhan baru. Perkembangan generatif pada tumbuhan disebut juga perkembangbiakan secara kawin atau seksual, karena ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Peleburan dua sel gamet tersebut dinamakan pembuahan. Pada tumbuhan biji tertutup, pembuahan didahului oleh penyerbukan, yaitu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Pembuahan akan menghasilkan biji. Biji yang jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada bakteri, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada transformasi, yang kedua ada transduksi, yang ketiga ada konjuksi. Selanjutnya ada metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase aseksual ke fase seksual, maupun sebaliknya. Metagenesis pada tumbuhan meliputi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Sedangkan pada hewan itu ada ubur-ubur. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang siklus hidup. Kesimpulannya yaitu siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya yang terjadi secara berulang-ulang. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Tahap perubahan untuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak melahirkan atau menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Semua makhluk hidup memiliki siklus hidup. Mereka lahir, tumbuh, berkembang biak, dan mati. Kelompok organisme yang berbeda memiliki jenis siklus hidup yang berbeda pula. Organisme individu mati yang baru menggantikannya yang menjamin kelangsungan hidup spesies. Selama siklus hidupnya, suatu organisme mengalami perubahan fisik yang memungkinkan mencapai usia dewasa dan menghasilkan organisme baru. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.